Oke, teman-teman, kembali lagi di channel saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang pemrograman komputer uh, mengenai fungsi. Fungsi itu adalah seperti halnya kita membuat satu kesatuan yang akan ditempatkan di tempat lain. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan kita halo, hai, halo. Nah, kita akan membuat fungsi di mana di satu fungsi ini ada hai ini dan hasilnya halo dan kita menyapa. Menyapa menyapa itu sapaan itu hai dan halo di dalamnya. Nah, mungkin kalau hanya kita gini sulit ya. Nah, saya akan langsung coba di Scratch. Bentar. Nah, di Scratch kita mau fungsi, kita pakai ini ya. Blok ini, apa blok. Misal eh, kita ganti nama. Menyapa. Nah, di sini ada fungsi menyapa. Kita akan coba fungsi menyapa menggunakan say gitu ya. Nah, lalu terus kita kasih white. Nah, nah, di sini adalah solusi di mana kita akan menyapa seseorang. Nah, kita akan mulai dengan blok ini. Lalu kita bisa gunakan blok menyapa. Blok menyapa. Nah, dia langsung menjadi satu kesatuan baru yang di dalamnya berisi ini teman-teman. Uh, Singkatnya fungsi itu seperti itu. Tapi di sini juga bisa banyak teman-teman. Nah, dan nggak hanya seperti ini saja. Uh, di sini di, kita bisa membuat fungsi di dalam fungsi teman-teman. Nah, jadi di sini kan ada fungsi nih. Nah, ada fungsi. Nah, terus kita membuat fungsi lagi. Uh, Menanyakan nama. Nah, oke. Kita akan membuat fungsi menanyakan nama. Nah, kita akan tanya, siapa namamu? Lalu kita membuat variabel baru. Nama pengguna. Kita akan membuat variabel nama pengguna. Jadi variabel fungsi dan variabel sama fungsi itu beda. Kita katakan say, salah. Tanya namanya siapa. Nah, sini taruh menanyakan nama. Lalu baru menyapa. Nah, kita akan masukkan fungsi ini ke dalam sini. Caranya, kita kasih join. Nah, kita kasih variabel di sini nama pengguna. Nah, kita coba what's your name? Raffi. Halo Raffi. Nah, jadi fungsi ini akan masuk ke sini. Tapi kita menjalankan fungsi terlebih dahulu. Setelah itu
kita masukkan ke sini. Jadi kita nggak perlu repot-repot membuat dua ini ke sini. Jadi hanya perlu dua blok untuk menjalankan satu perintah. Nah, di sini kita bisa tambahkan apa, fungsi apa, terserah kalian ya. Setelah ini saya akan jelaskan di bagian Python, teman-teman. Nah, di sini sudah berada di Python, teman-teman. Kalau mau fungsi di Python, kita bisa ketikkan dari def. Misal kita mau def-nya apa? Misalkan mau menyapa orang atau orang. Nah, di sini teman-teman. Fungsi menyapa orang ini kita bisa menanyakan print, misal halo, selamat datang. Misalkan baru lagi, misalkan mau print apa yang bisa saya bantu. Nah, di sini kita bisa langsung, tapi kita menjelaskan ini nggak bakal jalan. Jadi kita hanya buat fungsi, tidak untuk menjalankan datanya. Jadi kita bisa menyapa orang. Kita harus menjalankan. Nah, bisa jalan. Nah, fungsi di dalam fungsi itu kita bisa menggunakan di sini yang namanya, yang di sini nama pengguna. Nah, kita di sini bisa membayangkan ya teman-teman, tambahkan, kita di sini bisa tambahkan nama pengguna. Nah, di sini kita bisa sudah membuat fungsi di dalam fungsi. Misal kita nama penggunanya siapa, silakan di sini Raffi. Jangan di sini. Halo, selamat datang Raffi. Nah, jadi kita membuat fungsi dalam fungsi, tapi di dalam Python, teman-teman. Singkatnya untuk fungsi seperti itu ya, teman-teman. Di sini saya akan lanjut ke kita sudah ada di PPT-nya. Kita akan melakukan aktivitas fungsi membuat kalkulator. Uh, Kalkulator sederhana, aktivitas fungsi isinya seperti ini. Nanti kita akan mencetak instruksi kalkulator. Instruksinya itu apa saja? Meminta pengguna untuk dua angka, yaitu angka yang pertama dan kedua itu akan jumlahkan dan juga kurangi dan ataupun dikali ataupun dibagi. Nah, lalu membuat fungsi peroperasian. Ah, jadi kita membuat fungsi-fungsinya yang pasti kita menggunakan if dan else. Lalu lalu nah di sini kita yang pertama ke scratch.
Nah, sudah ada di Scratch. Nah, di sini seperti biasa, nah kita kan belajar fungsi ya. Otomatis kita akan membuat fungsinya terlebih dahulu, yaitu kita membuat instruksi ya. Nah, kalkulator. Ini kita membuat fungsi kalkulator di Python, di Scratch. Sini kita mengatakan C, selamat datang. Sederhana. Lalu di sini kita kasih ini sejeda. Kita ke lagi C. Kita ganti kamu akan memberikan dua angka lalu memilih tipe perhitungan. Nah, si white lagi. Kita sudah membuat instruksi. Kita tanya nih, apa yang pertama? Kita buat fungsi lagi, yaitu fungsi menambahkan, sorry, pertambahan, fungsi pertambahan, tambahkan fungsi pertambahan. Setelah itu, kita tambahkan nomor 1, nomor 2. Oke, jadi ini nomor 1, kita sudah membuat fungsi pertambahan 1 dan 2. Di sini kita akan membuat variabelnya. Kita membuat variabel hasil. Ini itu hasil. Ini itu kita 1, kita membuat lagi kalian. Jadi kita
nomor satu, nomor dua. Kita buat ini, kita masukkan variabel lagi. Kalian setelah itu pengurangan nomor satu, nomor dua. Nah, itu kita tambahkan di variabel, kita set. Setelah itu kita bikin fungsi lagi, pembagian. Nomor satu, nomor dua. Ya sudah, kita set lagi. Lalu kita pakai di sini. Nah, ini kita sudah jadi fungsi-fungsinya. Lalu kita membuat bloknya, teman-teman. Kita ke event. Nah, dari event ini kita bisa menjalankan interaksi kalkulator. Setelah itu kita tanyakan nomor satu apa. Setelah itu kita tanya, kita set variabelnya dulu ya. Variabel nomor satu. Nomor satu. Setelah itu kita pasang lagi nomor dua. Setelah itu kita set. Setelah kita enter. Nah, setelah itu kita akan membuat tanya lagi. Mau perhitungan tipe apa? Kita tambahkan variabel.
perhitungan. Setelah itu kita tambahkan insert. Nah, oke. Kita sudah membuat, setelah itu kita membuat if dan else kondisi ya teman-teman. Misal kondisinya tuh kita pakai kondisi ini teman-teman. Nah, di sini kita membuat operasinya, perhitungan. Kita akan membuat perhitungan ini sama dengan 1 kita lupa kasih sini perhitungan itu tipe apa, pertambahan 1, pengurangan 2, tambahkan sini titik, perkalian 3, pengurangan. Sorry, pengurangan sudah, pembagian. Nah, jika di sini mendapatkan 1, mendapati, maka kita ke sini fungsi pertambahan. Maka kita bakal lari ke sini fungsi pertambahan. Kita kasih nomor 1 dan nomor 2. Setelah itu kita membuat kondisi lagi di sini, if dan else. Nah, misal perhitungan wah, kita kasih pengurangan, setelah itu kita tambahkan nomor 1, nomor 2. Kita tambah lagi, tambahkan lagi di sini
Ya, itu akan perhitungan. Habis itu perkalian teman-teman. Nah, perkalian nomor satu, nomor dua. Setelah itu kita tambahkan lagi ini dong guys. Nah, empat. Yang keempat itu pembagian. Itu nomor dua. Nomor satu. Yang terakhir itu, nah sudah nih, kita sudah membuat, lalu kita say, program tidak terdeteksi. Hmm, kita kasih hasilnya ya, kasih say lagi, itu kita kasih join, membuat variabel, sin, itu kita kasih di sini. Oh iya, di sini mengganti hasil teman-teman. Kita coba, selamat datang. Nomor satu misalkan kita 10, nomor 20, 2, hasilnya min 10 teman-teman. Setelah ini saya akan melanjutkan di Python teman-teman. Sudah ada di Python teman-teman, kita membuat fungsi dulu. Setelah itu kita instruksi 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 kita, setelah itu kita print selamat di kalkulator sederhana, lalu kita print lagi. Jadi saya akan menanyakan dua angka dan tipe perhitungan. Setelah itu kita akan membuat div lagi ya teman-teman.
Setelah itu kita dua nomor satu itu nomor dua. Nah, ini artinya penambahan kondisi teman-teman itu kita return nomor satu tambah nomor dua. Terus tambah lagi def subtract 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 dua nomor satu nomor dua. Oke, setelah itu kita return-nya nomor satu, terus kita pengurangan nomor dua. Dan div lagi multiply dua nomor satu nomor dua. Setelah kita return lagi nomor satu nomor dua. Kita tambahkan sini perkalian. Jika sudah, kita tambahkan lagi def divide itu pembagian ya teman-teman. Nomor satu nomor dua itu kita return lagi nomor satu itu pembagian. Ini kita gunakan kita akan mulai masuk di print print langsung saja cetak instruksi
Kita coba nomor 1. Plot input number itu number 2 plot input lagi number 2 kasih sini. Nah, sudah. Tipe perhitungan. Kita akan tambahkan tipe perhitungan in input, tipe perhitungan selanjutnya. Kita bisa menggunakan if, teman-teman. If tipe perhitungan itu hasil ya, teman-teman. Hasil itu uh, hasil ini adalah add nomor itu number 1, nomor 2, itu alif tipe perhitungan dua ya, itu hasil subtract 2 nomor 1, nomor 2 ya, sudah. Alif tipe perhitungan
Tiga hasil multiply dua nomor number one, number two, sorry. Setelah itu elif lagi, tipe, setelah itu bukan tipe lagi ya, habis itu divide dua nomor number one, number two. Oke, setelah itu kita bisa bentar, hasil subscribe 26 elif tipe perhitungan ya 27 hasil multiply. Oke, sorry, multiply kita tambahkan awal elif tipe elif, bentar, salah, elif, oh karena sudah ada ini, tipe perhitungan hasil divide to nomor itu kita print hasilnya adalah hasil. Kita coba, ternyata ada yang salah di line 5. Kita lupa kasih ini di sini juga. Kita coba dan nomor 1 10, nomor 2 perhitungan ke 3. Bentar, tipe perhitungan 20, tipe perhitungan kita kasih tanda tanya. Coba ulang, 10 dengan 3. Line 27
Sam tadi ada kesalahan, kita coba lagi. Eee, Nomor 110, 110, hitungan satu, hasilnya 110. Ini adalah cara sederhana di Python teman-teman. Di sini seperti ini ya teman-teman, sangat simpel. Jadi setelah ini kita akan menuju ke project teman-teman. Di sini kita sudah ada di proyeknya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan melakukan sebuah proyek dengan proyek di mana kita akan memvalidasi sebuah data. eh, nah, nilai apakah nilai ini dia di bawah rata-rata atau tidak. Nanti kita akan jumlahkan seperti itu ya teman-teman. Nilai maksimumnya berapa, nilai minimumnya berapa, nilai rata-ratanya berapa. Langsung saja kita ke Scratch. Nah, saya sudah membuat, saya di sini membuat fungsi ya teman-teman. Lalu saya di sini ada menggunakan looping, setelah itu kondisi apakah dia itu benar atau tidak. Nilai datanya selanjutnya kita nilainya berapa, lalu kita masukkan, bakal klik di sini. Oke, contohnya seperti ini. Bukan, F. Dia akan menambahkan nilai ke dalam list nilai, teman-teman. Nah, jika tidak memasukkan angka satu ke lebih dari 11 atau min satu, itu maka akan terjadi kayak di sini tidak akan terdeteksi hanya nilai 10 ya teman-teman. Jika tidak memenuhi kriterianya, maka jalan dengan baik programnya. Tidak akan, jika sudah, bisa kita ingin menggunakan programnya, kita bisa, nah, setelah ini saya akan menjelaskan di bagian Python teman-teman. Sudah berada di Python, ini solusi dari yang ini ya teman-teman. Nah, kita membuat fungsi sama seperti yang di sini juga. Nah, di sini kita bisa menggunakan variabel dulu, bikin variabel, lalu kita tanya buat variabel juga, gandengannya sama fungsi. Terus sama seperti yang kita membuat kondisi ya teman-teman. If dan else. Nah, kondisi if ini kita bisa tanya ya, uh, tanya dulu nih next grade, atau enggak, mau apa jika nilai kurang dari satu sama dengan satu, maka akan salah ya, maka langsung ke akhir. Nah, di sini jika nilainya lebih dari 0 dan kurang dari dengan 10, jadi 1 dari 10 sama dengan 10. Nah, jika sudah, nah nilainya akan ditambahkan ke nilai ini teman-teman. Nah, jadi akan bertambah ke list-listannya. Seperti itu. Jika itu salah, pasti dia akan memberitahu, silakan untuk memberikan nilai di antara plus dan 1, 10.
Nah, kalau misalkan min satu ini, nah berarti kita akan berhenti ya teman-teman. Nah, stop, to stop, to stop. Nah, fungsi-fungsi ini kita akan membuat 3 fungsi ya teman-teman. Nah, nah hasil dari minimumnya itu berapa sih? Nah, minimum sama dengan list dari nol. Nah, dia akan bernilai paling kecil ya. Di sini adalah nol ya. Nah, nanti jika uh, dia lebih dari kecil dari ini, maka terdeteksi teman-teman. Minimumnya terdeteksi. Uh, Akan saya contohkan. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Di sini fungsi. Terus, nah dua sini ada memberi tahu untuk list yang maksimum. Nah, di sini nilai maksimumnya mulai dari nol, jadi mulai dari ambil sini dikoreksi ya teman-teman. Dibagi dari panjang apa ya? Total dari ada berapa list. Nah, setelah selesai ini kita bisa stop ya. Nah, dia akan ngeprint nilai sekian. Nah, akan terhitung minimumnya berapa, maksimumnya berapa, average-nya berapa. Nah, ini tuh apa ya? Nah, tiga ini adalah fungsi dari fungsi ini ya. Dia akan menghitung di sini. Nah, dia akan print ke sini ya. Fungsinya itu fungsi seperti itu. Jadi kita membuat program di atas. Jadi di bawah akan mengupload program ini akan dijalankan di mana program ini terjalankan. Jadi kita tidak perlu menyusun satu persatu urut per urut gitu. Itu akan membuat acak-acakan dan memakan waktu. Nah, di sini kita tinggal menambah-nambahkan saja, misalkan satu kesatuan, ini satu kesatuan, ini satu kesatuan. Ya kan kita coba sini 10. Kan ini 10 lagi, ini 10 lagi. Ini sebenarnya ini, misalkan kita angka 11 nah. Nah, dia akan kasih tahu list kasih yang benar gitu. Ya, itu dia akan ini ya teman-teman. Nah, misalkan 9 gitu 9. Misalkan 12 itu salah. Nah, misalkan min 2 itu salah, min satu itu salah. Itu benar, tapi minimum maksimumnya 10, average-nya rata-ratanya 9,6. Misalkan nah itu situ. Nah, minimal hasilnya segini. Maksimalnya 10, rata-ratanya 9,6. Nah, ini adalah fungsi dari proyek di kita, dari validasi data. Nah, untuk memvalidasi data kita ini, seperti yang sudah saya jelaskan di video pertama saya dasar-dasar seperti input, variabel, kondisi, dan if dan else, looping, while, lalu ada fungsi, ada list, ya, di situ ini. Nah, jadi kita menyatukan jadi satu ke dalam sebuah program ini, teman-teman. Nah, kayak gitulah singkatnya belajar dari program yang pertama hingga yang terakhir sekarang ini. Jadi kita belajar dasarnya dulu, akhirnya dari sini. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, terima kasih.